Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan teman-teman semua. Kami dari kelompok Project Media Pembelajaran Ekonomi yang beranggotakan saya sendiri Zaliza Putri dengan NIM 24053072. Kemudian anggota kelompok lainnya Siti Sahara Siagian dan Ade Mayang Sari. Kami akan mempresentasikan hasil kegiatan siklus 3, yaitu Information Gathering. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan proses pengumpulan informasi yang kami lakukan, pembagian tugas dalam kelompok, hasil yang diperoleh, serta dasar-dasar akademik yang mendukung pemilihan materi dan pembelajaran. Pada siklus 3 ini, kegiatan kami yaitu mencakup mengumpulkan materi pembelajaran, yaitu konsep dan teori ekonomi yang akan dijadikan konten media, kemudian mengumpulkan teori pendukung terkait media pembelajaran agar pemilihan media tidak hanya praktis tetapi juga berdasarkan landasan teori, kemudian menentukan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan tujuan pembelajaran. Tahap ini sangat penting karena kualitas informasi yang dikumpulkan akan menentukan kualitas media pembelajaran yang akan kami kembangkan di siklus berikutnya. Kemudian, untuk memastikan proses pengumpulan informasi lebih sistematis, kami membagi tugas, yaitu di mana saya sendiri, Zaliza, mengumpulkan materi pembelajaran mengenai permintaan dan penawaran, termasuk konsep dasar, hukum, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian, Siti Zahara bertugas mengumpulkan teori terkait media pembelajaran seperti definisi, fungsi, dan manfaat media dalam konteks pendidikan ekonomi. Kemudian ada Ade Mayang Sari, fokus pada pengumpulan referensi media, baik media digital maupun tradisional, yang dapat digunakan dalam proyek ini. Pembagian tugas ini membantu kami untuk bekerja lebih terarah dan memastikan setiap aspek proyek mendapat perhatian yang cukup sehingga hasil pengumpulan informasi lebih mendalam dan lebih lengkap. Dalam pengumpulan materi, kami fokus pada konsep dasar permintaan dan penawaran karena materi ini merupakan inti dari topik ekonomi yang akan diajarkan. Materi yang berhasil dikumpulkan meliputi pengertian permintaan dan penawaran agar siswa memahami definisi konteksnya, kemudian hukum permintaan dan penawaran yang menjelaskan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran seperti pendapatan, selera konsumen, biaya produksi, dan kondisi pasar. Kemudian contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari agar materi lebih relevan dan mudah dipahami oleh siswa. Informasi ini dikumpulkan dari buku teks ekonomi dan jurnal pendidikan sehingga dasar materi yang kami peroleh bersifat akademik dan valid. Untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Sahara Siagian. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Zaliza Putri, di mana selain materi, pengumpulan teori media pembelajaran itu menjadi bagian yang penting. Kami mempelajari konsep dasar media pembelajaran itu dari literatur pendidikan seperti pengertian media pembelajaran, yaitu sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan materi agar proses pembelajaran lebih efektif. Di mana fungsi media juga termasuk memperjelas materi yang abstrak, meningkatkan motivasi belajar, serta memfasilitas interaksi. Adapun manfaat media diantaranya itu memperkuat pemahaman siswa, mempermudah visualisasi konsep, dan membantu retensi informasi. Di mana kaitan dengan proyek yaitu kami bagaimana teori ini dapat digunakan untuk memilih media yang sesuai dengan karakteristik materi permintaan dan penawaran. Dengan memahami teori media secara akademik, kami bisa memastikan pemilihan media tidak sekadar estetis ataupun populer, tetapi didasarkan pada efektivitas pembelajaran. Baiklah, saya Ade Mayang Sari. Di sini saya akan melanjutkan hasil diskusi dari kelompok kami, yang dimana setelah mempelajari teori media pembelajaran ini, kami menentukan media yang akan digunakan dalam proyek ini. Medianya yang kami pilih yaitu yang pertama video animasi digital karena mampu memvisualisasikan konsep yang bersifat abstrak seperti perubahan kurva permintaan dan perubahan kurva penawaran. Selanjutnya itu ada kartu permainan tradisional di mana digunakan sebagai media interaktif
untuk mendorong partisipasi siswa serta membantu memahami konsep melalui praktik langsung. Pemilihan media ini didasarkan pada analisis karakteristik materi dan teori media pembelajaran, sehingga media yang digunakan tidak hanya menarik, tetapi juga efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Alasan kami memilih media tersebut karena berkaitan dengan karakteristik materi yang diajarkan, di mana materi permintaan dan penawaran ini bersifat abstrak sehingga dapat membantu proses visualisasi. Selain itu, konsep seperti kurva permintaan dan penawaran akan lebih mudah dipahami jika disajikan secara visual dibandingkan hanya melalui teks saja. Oleh karena itu, pembelajaran juga perlu bersifat interaktif agar siswa lebih aktif terlibat dan materi yang dipelajari mudah untuk diingat. Oleh karena itu juga penggunaan video animasi dan kartu permainan dinilai sesuai dengan prinsip pembelajaran aktif serta teori multimedia, di mana menekankan bahwa kombinasi visual dan interaksi dapat meningkatkan pemahaman dan motivasi belajar siswa. Melalui hasil diskusi kelompok kami menyepakati bahwasannya ada beberapa hal yang penting. Yang pertama itu, materi inti yang akan digunakan dalam proyek adalah permintaan dan penawaran. Yang kedua, media pembelajaran yang dipilih yaitu video animasi dan kartu permainan. Yang ketiga, dasar pengembangan proyek adalah integrasi antara materi dan media yang disesuaikan dengan prinsip pedagogis. Kesepakatan ini sangat penting untuk memastikan seluruh anggota kelompok memiliki pemahaman yang sama sehingga proses pengembangan media pada tahap selanjutnya dapat berjalan lebih terarah dan sistematis. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, dari kegiatan informasi gathering ini kami dapat menyimpulkan bahwa semua informasi terkait materi dan media yang telah dikumpulkan secara sistematis. Dasar akademik proyek telah terbentuk baik dari sisi materi maupun media pembelajarannya. Kami siap melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap perencanaan dan pengembangan media. Dengan demikian, siklus ini menjadi fondasi yang sangat kuat untuk memastikan media pembelajaran yang akan dibuat lebih efektif, relevan, dan berbasis teori pendidikan. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai kegiatan siklus 3 ini, informasi gathering dalam proyek media pembelajaran ekonomi. Sekian, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen, teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.